Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Oke. Berikutnya kita mata kuliahnya public speaking. Kemarin kita bahas sudah tentang gimana sih cara kita mengemas, mempersiapkan materi untuk public speaking kan. Sekarang kita akan bahas publiknya dalam public speaking. Sebenarnya kemarin juga sudah kita bahas sedikit publik yang ada di dalam public speaking. Ada yang mau komentar atau ngasih ide publik itu apa sih? Monggo. Publik apa sih? Publik itu ya audiens ya. Jadi kalau dalam public speaking, publik itu ya yang hadir di dalam situ gitu. Yang mendengarkan kita itu publik ya. Kalau di dalam public speaking gitu. Nah, sekarang kita akan lihat contoh publik di dalam public speaking. Macam-macam publik ya. Macam-macam public speaking, nggak usah acara motivasi. Mary Riana, kita lihat Mary Riana live. Oh no, Mary Riana motivasi. No, nggak ada dia yang. Nah, ini ada acara lama ya. Masih ingat Mario Teguh? Masih ada yang ingat Mario Teguh? Masih, Miss. Ininya apa? Ikonnya? Motivator dia. Icon enggak, maksudnya itu omongan dia tuh ikonnya salam sukses, bukan sih, apa sih ini dia? Bukan. Apa ya, aku juga lupa apa ya. Salam bahagia kita dengerin aja ya. Tapi sekarang dia udah nggak ada ya, maksudnya tidak sepopuler dulu gitu loh. Hanya gara-gara skandal anak. Jadi skandal anak yang tidak dianggap kan, dan dia tidak mengakuinya. Ya kalau nggak salah dia nggak ngakuin si Mario Teguhnya. Padahal mirip banget ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam ya. Golden Ways itu ininya, ikonnya dia. Selamat malam, apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan, alhamdulillah, senang. Itu ikonnya, super. Lupa saya, super ya. Coba kita dengar ya. Terima kasih, silakan duduk. Ingin menjadi sukses pastinya. Untuk itu makanya episode kali ini tema kita adalah sugesti sukses. Pastinya kita akan bahas dan akan sharing bersama dengan Bapak Mario Teguh.
kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang semoga kesehatan dan rezekinya baik sekali. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Sugesti sukses. Sugesti dari kata suggest, dianjurkan. Oke, sugesti sukses. Pertanyaan sederhana. Siapa yang akan lebih mudah mencapai kehidupan yang baik? Orang yang meyakini dirinya akan sukses atau yang meyakini dirinya akan gagal? Good. Nah, yang meyakini dirinya akan sukses, apakah pasti sukses? Belum tentu. Belum tentu. Nah, yang meyakini dirinya gagal? Sudah gagal dari awal. Oke, so sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang hidupnya itu digunakan untuk sibuk membuktikan dia tidak bisa. Ya, gua nggak bisa, gitu kan banyak toh? Itu nggak bisa, gitu. Itu nggak bisa. Apa? Bisanya apa? Pulang. Nah. Yuk kita jadi orang yang membuktikan bahwa diri kita bisa. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kelas-kelas kehidupan yang tadinya tidak bisa kita capai kalau kita maunya hanya melakukan yang bisa kita lakukan. Ayo. Sekarang aku mau balikin nih kalau teman-teman tadi mendengarkan ya, balik ke diri kita kan. Teman-teman yakin dirinya sukses atau yakin dirinya gagal? Satu pertanyaan. Aku balikin. Tadi teman-teman dengarnya dari Pak Maria Teguhnya. Sekarang aku ulangin lagi. Teman-teman yakin diri teman-teman sukses atau yakin diri teman-teman gagal? Ayo, loh. Ini keluarin. Coba sama siapa ya? Terserah. Siapa boleh sharing cita-citanya apa? Planningnya apa? Yang mau balik ke Indonesia siapa nih? Dalam waktu dekat atau misalnya 5 tahun lagi balik ke Indonesia. Kak Adinda misalnya, ada di mana Kak? Ada di Hong Kong atau Taiwan? Atau kalau nggak salah sih yang di Indonesia cuma satu nih, Kak Catherine doang di Batam. Ada lagi di Indonesia selain Kak Catherine kali? Nah, kita lihat tadi di sini ya. Kalau teman-teman lihat audiensnya juga ya. Kita lanjutin. Ya, bukankah kita dari kecil diberkati oleh Tuhan dengan Ini kalau teman-teman lihat audiensnya kalangan apa? Anak muda ya. Itu kenapa tema yang dipilih adalah sugesti sukses ya. Karena mereka masih muda, ya kan? Karena kesuksesan itulah yang ada di benak-benak mereka penonton ini gitu loh. Kalau dibilang sukses belum, masih proses gitu kan. Mungkin ada beberapa yang sudah sukses gitu kan. Lain lagi kalau misalnya audiensnya orang tua, ya kan. Nanti ada lagi orang tua misalnya yang udah berumur gitu kan. Sugesti masuk surga gitu kan. Sugesti lulus masuk surga atau sugesti melakukan kebaikan gitu kan. Karena kalau melakukan kebaikan itu siapapun ya publiknya bisa gitu kan, dari anak kecil siapapun bisa tema untuk melakukan kebaikan itu. Nah itu. Jadi teman-teman, tema kita kali ini bukan tema sih, materi kita kali ini adalah
Gimana kita mengenali publik kita, karena ketika kita bisa mengenali publik kita, artinya kita juga bisa mengemas pesan itu yang cocok buat pendengar itu apa gitu ya. Paham sampai sini? Atau mau ada yang didiskusikan, monggo silakan ae. Sekarang saya mau cari contoh diskusi public speaking di desa. No. Seminar di hotel. Oke, coba kita lihat seminar di hotel. bahwa bangsa-bangsa politik itu masih bangsa di Indonesia. Oke, apa itu bos? Ini sepertinya sejenis marketing ya. Iya, marketing untuk Robert Bosch, commonly multinational engineering and technology company headquartered. Oh, jadi ini perusahaan yang berkembang di headquarter engineering dan teknologi ya, perusahaan teknik mesin ya, teknologi dan teknik mesin gitu ya. Jadi produknya itu kayaknya high tech gitu nggak sih? Nah ya beneran. Jadi berhubungan dengan mesin-mesin ya, permesinan ya, mesin-mesin bangunan kah ini? Pokoknya sejenis mesin-mesin ya, bangunan ya, bangunan ada ya, untuk kehidupan lah. Grinder, ini grinder, tahu kan grinder untuk menghaluskan dinding bukan sih? Terus ini untuk masang baut perbautan ya kan. Nah, artinya ini semua ya, orang-orang ini bagian marketing ini pasti, atau taruhlah senior, semua yang bekerja di perusahaan itu gitu kan. Nah, kalau gitu berarti nanti ya teman-teman, materinya ya harus yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan, gimana untuk menaikkan skill mereka gitu kan, gimana untuk meningkatkan kualitas mereka dalam menunjang keberhasilan perusahaan gitu kan. Nah, sekarang kita cari seminar yang di desa. Nah, ini dia seminar KKN. Get up and leave with me. Every week is fashion week for me. I just went to Barney, spent your whole year salary. Saya Kecamatan Ujung Pandang, atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau yang mewakili. Yang kami hormati, dosen pendamping KKN tematik Universitas Hasanuddin dan teman-teman KKN tematik Universitas Hasanuddin, gelombang 107 Kecamatan Ujung Pandang, yang saya banggakan. KKN tematik Universitas Hasanuddin menyampaikan susunan acara seminar program kerja. Ujung Pandang atau yang mewakili, kepada Bapak dipersilakan. Nah, ini camat ya, camat yang memberi kata sambutan ya. Dan publiknya, ini semuanya kayaknya mahasiswa nih publiknya.
mahasiswa yang mau KKN ya kan. Tahu KKN apa? KKN kuliah kerja nyata. Nah kalau di universitas terbuka ada KKN nggak? Nggak ada kan ya? Diganti dengan kegiatan mahasiswa bukan sih? Apa memang udah nggak ada sama sekali di UT? Memang ditiadakan. Nah ini semuanya ya, narasumbernya ada yang dari Badan Narkotika, ada camat, ada pembimbing KKN dari kampusnya, terus ini yang camat ini. Ini apa ya? Saya nggak tahu ini. Coba kita dengerin ya. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami hormati Bapak pimpinan Badan Narkoba Nasional, yang diwakili oleh narasumber saya ini, Bapak Kapten Ahmad. Saya bilang kapten karena Bapak saya tidak ada. Sekarang juga ada polisi. Oh, polisi kapten. Oh, ada kan? Oh, oke. Ya. Kumpul ya, di unsur BNN ini ada kepolisian, Bapak Kumpul Sumi Sanyono, yang kami hormati Ibu Sudi Nias, Kepala Kesehatan Kecamatan Padang, yang kami hormati para lurah baru, Banyak banget ucapan terima kasihnya. adik-adik mahasiswa peserta KKN tematik. Tuh. Audiensnya mahasiswa ya, peserta KKN tematik. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat hadir pada persidangan kubah. Ya, saya kira dari judul tema ini memang cocok sekali diambil karena masalah Smart Makassar ini salah satu juga program kerja pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Pemanah Pomanto, belum lagi ya, menjadikan Kota Makassar kota yang smart, kota yang melayani, kota yang nyaman, kota yang saling berhubungan dengan satu sama lainnya dengan kemampuan IT data kota yang lengkap, sehingga saya kira materi yang disampaikan saya biasa ikuti dari wawasan kebangsaan Pak Gatot Nurmantio bilang dulu. Teman-teman, ini yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Ketika teman-teman diminta memberikan kata sambutan, dipersingkat ya, jangan terlalu panjang. Ini memberi kata sambutan aja mungkin ada sekitar 4 menit ya. 2 menit, 3 menit ya. Jadi boleh mengucapkan terima kasih, tapi ininya aja Pak, kalau bisa disingkat misalnya. Terima kasih pada para hadirin yang telah hadir di sini semua misalnya. Itu udah cukup
mengawali semua. Atau kalau misalnya mau disebutkan, sebutkan aja yang juga posisinya paling tinggi. Misalnya di situ ada gubernur ya. Ya udah, gubernur beserta jajarannya, selesai ya kan? Gak usah disebutin gubernur, wakil gubernur, asistennya, ajudannya, aduh, panjang ya. Ingat teman-teman itu sebagai public speaker ya, punya waktu terbatas dengan limit waktu ya. Jadi makanya dibilang audio centers. Jadi ada beberapa sebenarnya, ada beberapa metode untuk mengemas pesan. Tapi yang paling penting adalah teman-teman tuh mengetahui dulu siapa sih audiensnya, gitu ya. Nah, ini salah satu lagi yang harus diperhatikan ya. Pertama, tadi jelas siapa sih audiensnya gitu kan. Mau dia anak TK, mau dia anak SMP, SMA, SD, kuliah, fresh graduate yang baru tamat gitu kan. Terus orang tua, itu beda semuanya gitu loh. Tidak sama dengan ketika teman-teman mempersiapkan untuk ngomong sama anak SD, ngomong sama anak SMA, itu pasti beda gitu kan, pendekatannya itu beda. Nah, coba kita cari yang contoh ngomong di depan anak SD ya. Pembicara. Nah, ini ada satu. Halo semua, bersama saya Coach Wira. Hari ini saya akan melanjutkan tema video saya sebelumnya. Bagi yang Anda belum menonton bagaimana cara membuat presentasi yang menarik ala motivator, silahkan klik di sini untuk Anda bisa pelajari. Dan jika Anda sudah, silahkan saksikan video channel ini, karena saya akan memberikan tips bagaimana yang memukul. Ini ada contohnya ya, contoh cara opening atau presentasi. Tapi sebelumnya kita fokus dulu ke public tadi ya. Coba kita lihat. Oh, teman-teman pernah lihat TED Talk nggak? TED Talk, kita lihat TED Talk, tapi dia pasti bahasa Inggris. Kalau TED Talk. Oh, ada yang bahasa Indonesia, bentar. Carikan yang bahasa Indonesia ya. TED Talk Indonesia. TED Indonesia. Oke, ini dia. Nah, ini keren nih ya. Nah, tapi Pak Anies. Nah, ini dia. Ada. Ya. Ini jadi bulan kamu. Ini bukan capres ya. Tujuan tidak dicapres calon nggak ya? Semoga tidak ya. Jadi ikhtiar. Traveloka Staycation Week diskon sampai 70%, 21 Oktober sampai 3 November. Jangan lihat apa
ininya, dia lihat isinya ya, bagaimana cara dia nyampein. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan aku gunakan untuk Atau ini ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore. Mohon maaf, biasanya suara saya agak powerful, mungkin sekarang ada serak-seraknya, sedang kurang enak badan. Itulah pentingnya kesehatan, makanya tadi dikuliahin. Oh iya. Tapi alhamdulillah celana saya 34, masih di bawah 35. Masih termasuk pria sehat. Oke, saya sangat terinspirasi oleh semua pembicara pada sore ini ya, itu luar biasa. Saya juga ingin membawa sesuatu konsep yang semua orang dihadirin di sini bisa lakukan gitu. Pada dasarnya semua orang itu punya kreativitas, itu yang ingin saya bangun dan saya semangati. Dan saya ingin bilang Indonesia itu di masa depan hanya bisa diselamatkan oleh manusianya, oleh Pak Nurul, Pak Dera ya dan lain-lain. Oleh karena itu aset saya itu adalah mencoba fokus di kreativitas dan manusia. Sedikit tentang saya, energi saya lumayan berlebihan. Jadi selain arsitek, saya mengajar di ITB, ya, desain juga. Saya juga merancang kota. Sudah 50 kota di luar Indonesia saya bantu, ya. Kemudian saya aktif di namanya Bandung Creative City Forum. Jadi saya mengorganisasikan komunitas-komunitas kreatif di Bandung untuk melakukan sesuatu. Tadi yang urban play itu luar biasa. Jadi mungkin kapan-kapan kita bisa kolaborasi ya. yang dibahas di sini topiknya adalah creativity and design for social change in cities. Nah, beliau waktu memberikan public speaking ini ya, waktu kegiatan public speaking ini belum menjadi kepala daerah ya. Jadi kenapa tema ini yang diambil? Ini acaranya pasti acara anak. Pasti pendengarnya ya. Pendengarnya ini kebanyakan pasti anak muda, arsitek gitu kan, para desainer ya kan, kreator gitu kan, anak-anak yang bekerja di bagian creativity ya, art creativity gitu ya, seni budaya, seni, kreativitas seni. Beda dengan ini, ada lagi sebenarnya Sujiwo Tejo. Kita lihat juga Sujiwo Tejo. Berikutnya, tamu spesial kita, Ki Jancu, Sujiwo Tejo. Ya, saya minta maaf nggak pakai apa itu namanya, di mana-mana saya nggak bisa karena saya itu gagap teknologi bener. Saya TEDx saja baru dengar seminggu yang lalu gitu loh. Oh TEDx, begitu. Serius, bukan aku mau menghina, tapi karena aku memang nggak tahu. Ketika temenku bilang pokoknya udah 2 bulan yang lalu diundang TEDx, ya udah, mumpung di Bandung lah, seneng aku ke Bandung. Tahu-tahu begitu kemarin ngobrol sama orang-orang itu, loh ternyata TEDx sesuatu. Banyak hal yang banyak yang aku sepelekan jadi gitu loh. Banyak banget dalam hidupku. Dulu Gus Dur waktu maju juga aku sepelekan di depan publik. Ala Gus nggak mungkin jadi presiden ternyata gitu. Nah, aku ditugasi yang agak berat karena udah paling siang dan suruh ngomong soal matematik. Baiklah, aku mungkin akan ngawali bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya 2 jurusan dan teknik sipil. Dua-duanya nggak selesai.
Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Gitu. Problemnya icebreakernya bagus ya. Jadi dia nggak selesai kuliah, tapi dia mengubah bagaimana dengan tidak selesai kuliah itu bukan menjadi tolak ukur kesuksesan orang, gitu kan? Kuliahnya di 2 jurusan lagi berbeda. 1 mesin, 1 matematika, dan dua-duanya itu ya terkenal sulit kalau di dalam level pendidikan universitas ya. Dua-duanya tuh susah lulus kalau untuk kampus saya di Universitas Bengkulu ya. Teknik itu susah lulus gitu. Anaknya itu sedikit, mujur kalau ada anak cewek, biasanya tuh cowok semua ya kan. Kalau matematika masih bisa kita. Jadi matematika sama teknik yang paling susah adalah lulusnya itu teknik ya. Tapi dibanding yang lain ya matematika teknik ya sama gitu. Maksudnya 2 jurusan ini susah gitu. Nah, dia ini tidak lulus kuliah di 2 itu, tapi dia mengubah gimana, bahkan dia hebat, dia bisa jadi motivator gitu. Nah, icebreakernya tadi apa? Ada yang masih ingat tadi icebreakernya? Orang yang kuliah, menyelesaikan kuliah disebut orang yang sementara meneruskan sejarah. Nah, meneruskan sejarah. Sementara orang yang tidak menyelesaikan kuliah, orang yang menjebol sejarah. Sebenarnya kan permainan kata ya. Dalam artian ya, dua-duanya itu tidak bisa menjamin kesuksesan, tapi juga dua-duanya juga bukan hal yang buruk dalam menjamin dalam kesuksesan orang pribadi orang gitu loh. Ada yang tahu Tasya? Tasya itu juga salah satu Tasya, adik-adiknya Tasya ya, Tasya kakaknya ya. Tasya itu juga salah satu orang yang tidak menyelesaikan kuliahnya, udah sampai koas. Dokter gigi udah sampai koas, tidak menyelesaikan kuliahnya karena alasan hearing loss. Jadi dia pendengarannya itu berkurang, kemampuan pendengarannya berkurang. Jadi dia DO dan sebenarnya juga dia mau sekolah kedokteran itu juga bukan dari hati dia gitu kan. Akhirnya sekarang jadi blogger, beauty blogger gitu kan. Beauty vlogger. Sama Sujio Tejo kan. Satu lagi siapa yang tidak kuliah? Banyak yang tidak kuliah sebenarnya. Kayak Deddy Corbuzier itu tidak lulus SD. Terus menteri, bahkan ada yang jadi menteri tidak lulus SD. Jadi intinya di sini tuh kalian semua teman-teman, semua yang ada di sini nih ya, ada berapa orang nih? Ada Kak Arinda, ada Mas Ajib, ada Kak Catherine, Mbak Dewi, Kak Elis, Kak Elizabeth, Mbak Jelia, Mbak Komala, terus Mbak Sri Desi, Mbak Susan, Mbak Yuyun. Nggak ada yang tahu, termasuk saya, nggak ada yang bisa menjamin masa depan Mbak sama Mas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Nggak ada yang tahu sesukses apa Mbak sama Mas ya, semua yang ada di sini. Jadi apapun itu lakukan semuanya dengan maksimal, dengan tulus, dengan pokoknya intinya ketika ada masalah, ya masalahnya dihadapi, jangan putus asa. Kalau bisa jangan putus asa, karena tadi balik lagi kalau misalnya dengar kata-katanya Mario Teguh, manusia sibuk dengan mengatakan saya tidak bisa ya kan. Manusia itu, keyakinan manusia itu ada 2, yakin sukses atau yakin lulus. Ketika teman-teman berkeyakinan yakin tidak sukses, ya udah, dari saat teman-teman memikirkan itu sudah tidak sukses.
Tapi ketika teman-teman memiliki keyakinan teman-teman sukses, apakah sukses 100%? Tidak, masih ada prosesnya untuk itu. Tapi dengan gitu ya, itu tadi proses itu tuh nikmat gitu loh ketika sudah ada di titik puncaknya. Kenapa bisa ngomong gitu, Miss? Misalnya, ya, saya juga nggak dibilang sukses juga belum sukses, kan masih proses. Kita sama teman-teman, bedanya kalau teman-teman di dunia pekerjaan, kalau saya di dunia pendidikan gitu kan. Semangat buat kita semua. Jadi intinya siapapun teman-teman tetap berusaha ya. Kita berusaha semaksimal mungkin yang terbaik. Jadi itu icebreaker-nya bagus. Balik lagi ke buku public speaking. Icebreaker yang dipilih sama Sujiwo Tejo itu bagus. Sebenarnya itu tidak lulus kuliah atau DO ya, bagi sebagian orang itu kan aib, ya kan, masalah. Tapi buat Sujiwo Tejo, dia mampu mengubah gimana caranya biar yang aib ini tadi ya. Sebagian orang kan menyatakan ini walaupun sekarang tuh eranya terbuka, nggak masalah lo nggak lulus kuliah, nggak masalah lo nggak kuliah, ya kan. Oh banyak orang lulus tanpa kuliah gitu kan, banyak. Apple ya. Yang punya Apple Mac iPhone dan siapa sih kok lupa, Steve Jobs itu nggak lulus kuliah. Facebook ya, Zuckerberg nggak lulus kuliah gitu loh, DO ya kan, dari Harvard di DO gitu kan, tapi ya istrinya lulus gitu kan. Jadi intinya adalah sebenarnya kesuksesan itu bukannya teman-teman harus kuliah dulu sukses, enggak gitu kan. Itu hanya kuliah itu memanusiakan manusia sebenarnya gitu kan. Nah balik lagi kita ke sini. Udah paling siang dan suruh ngomong soal matematik. Baiklah, aku mungkin akan ngawali bahwa Indonesia kurang maju karena matematikanya rendah. Pendidikan saya di matematika, saya 2 jurusan dan teknik sipil. Dua-duanya nggak selesai. Karena bagi saya orang yang selesai kuliah itu orang yang meneruskan sejarah, tapi orang yang DO itu orang yang menjebol sejarah. Problemnya begitu kita dengar matematika, kita selalu kebayang hitung-hitungan 1 tambah 1 gitu. Padahal matematika bukan about itu. Matematika tentang logika kita, tentang konsistensi logika kita. Nggak. Ada satu lagi fakta menarik ya. Menarik banget. Biasanya orang dimintain bicara tentang satu topik, alasannya adalah karena orang itu sudah sangat paham, bahkan dibuktikan dengan sertifikat, ya kan, bahwa orang ini tuh punya kompetensi di bidang itu gitu loh. Misalnya kayak saya harus ketika mau mengadakan penelitian di bidang fMRI, saya harus punya sertifikat MRI yang diambil setahun sekali, extend itu setahun sekali gitu. Jadi selama setahun sekali ikut ujian lagi, nambah lagi setahun ikut ujian. Jadi kayak sertifikasi gitu kan. Nah, berarti dengan adanya sertifikat diakui kemampuannya gitu kan. Nah, sementara Sujiwo Tejo dia bukan orang atau pengamat, bukan akademisi di bidang matematika, bukan peneliti di bidang matematika, bukan orang yang memahami matematika jelas dengan dibuktikan dengan dia tidak lulus matematika. Tapi kenapa dia diminta untuk berbicara tentang matematika? Ya kan, dia adalah seorang seniman, ya kan. Nah, disinilah kemampuan dari public speaker. Gimana caranya ya, kekuatan public speaker itu ya mengolah pesan ya dan pengalaman ya. Gimana caranya itu tidak menjadi pesan yang disusun dari A sampai Z, itu bukan hal yang biasa alfabet disusun-susun, enggak. Simple, sederhana, tapi efeknya luar biasa. Nah, jadi dia ngambil temanya matematika tapi ditarik ke harmoni,
gitu kan. Gimana sih menemukan menemukan harmoni di dalam matematika? Dimana kalau misalnya sebagian orang ya, kalau apa yang ada di benak teman-teman kalau mikir matematika? Ruwet ya. Tapi Sujiwo Tejo ini buat ternyata ada harmoni di dalamnya. Nah, itu yang salah satu harus diingat oleh speaker. Siapa teman bicara kita ya kan? Backgroundnya gimana, nah kan? Dan terkadang apapun yang mau kita bicarakan ya, balik lagi kita harus persiapkan dan kita harus lihat siapa sih orang-orang di depan kita gitu kan. Dari situ akan mempengaruhi kita, dari situ akan mempengaruhi materinya, akan mempengaruhi pendekatan apa yang kita pakai, media apa yang kita pakai, gimana kita mengemas pesannya, gimana kita cara menyampaikannya, gimana kita bahasa tubuh apa yang kita pakai gitu kan. Lanjut, sini kita ini sudah belum? Ini sudah tadi. Kita absen dulu lagi ya. Next, berikutnya adalah hubungan yang baik dengan publik. Oke, hubungan yang baik dengan publik. Gimana sih maksudnya hubungan yang baik dengan publik? Kita lihat lagi ya rekaman tadi masih panjang. Ada pelajaran yang terbaik untuk melatih logika kita konsisten kecuali matematik. Jadi di dalam bahasa saya, di dalam benak saya, bahasa Indonesia itu nggak cuma ada bahasa Inggris, bahasa Madura, bahasa Perancis, bahasa Aborigin gitu loh. Tapi juga ada bahasa matematika. Cuman kalau di matematika pakai plus, tambah itu pakai plus, kurang itu pakai minus, sama dengan pakai A2 gitu, sama aja. Ada gramatikanya sendiri, kalau lebih besar sama dengan ada. Jadi jarang sekali ditanamkan ke publik sejak dini, sejak anak-anak, bahwa matematika adalah about language. Seandainya itu ditanamkan sejak SD, dengan guru matematika, mestinya di SD itu profesor, kalau di Jepang malah guru profesor doktor malah ngajar tingkat rendah gitu loh. Karena untuk dasar. Diajarkan bahwa yang penting itu tingkat dasarnya. Kalau diajarkan bahwa matematika itu logika, kita nggak akan jadi kayak gini gitu. Karena logika kita kan konsisten, misalkan konsisten. Saya termasuk orang yang menolak pemakaian helm. Gitu loh. Debat sama orang-orang ahli hukum. Aku bilang, kenapa kok pakai helm? Supaya kalau jatuh, kemungkinan nggak mati. Gitu loh. Kemungkinannya nggak gegar otak. Aku bilang, memang kalau hidup, negara ngasih kerjaan. Memang kalau hidup, negara ngasih pelayanan kesehatan. Seperti Panji bilang, untuk jangan sampai sakit di Indonesia, karena bangkrut. Kecuali kalau polisi bisa nyetop, stop, kalian nggak pakai helm, pemerintah tiap tahun sudah invest ke you, tiap orang 2 miliar per orang, termasuk penyediaan lapangan kerja, ini saudara menyanyiakan masuk penjara. Nah gini nggak ada apa-apa, saudara nggak pakai helm, itu nyawa-nyawa ku dewe, janjo, ya gitu. Nah, itu logika matematika saya, karena apa? Matematika selalu dikesankan bahwa matematika ilmu kepastian. Itu bullshit, itu orang yang nggak ngerti. Aku malu kalau ada temen deket yang ngomong kayak gitu. Matematika ketidakpastian, tapi matematika tentang kesepakatan. 1 tambah 1 itu sama dengan 2, siapa bilang pasti? Kalau kita bicara dalam konteks bilangan persepuluhan, iya. Tapi dalam bilangan biner 1 tambah 1 nggak 2. Nah kita sepakat dengan Pancasila, gitu loh. Sepakat kan? Terus sepakat bahwa bumi, tanah dan sisinya dikuasai oleh negara bagi kemakmuran. Udah sepakat itu. Tapi dari Freeport kita cuma dapat 1%. Gimana gitu matematikanya gitu?
Jadi matematika buat logika. Kalau seluruh masyarakat Indonesia diajar matematika secara benar, saya mendapat pengertian matematika secara benar ketika saya kuliah di ITB, matematik. Dari Dr. Hutahian. Mudah-mudahan Tuhan ngasih berkat ke beliau. Dibuka mata saya, oh ini matematik. Dari situ saya tahu hubungan matematika sama musik. Kalau matematika kita benar, banyak penyair Rendra matematikanya jelek. Tony Prabowo, pemusik, matematikanya jelek. Padahal menurut saya, seseorang yang musiknya bagus, matematikanya harus bagus. Karena berhubungan, nanti saya jelaskan. Kalau seseorang matematikanya bagus, pasti dia sastranya bagus. Tapi ternyata banyak teman-teman sastrawan yang matematikanya nggak bagus. Berarti matematika diajarkan secara salah oleh kurikulum. Karena di dalam matematika kita selalu menemukan bahasa-bahasa baru, sorry kalau agak teknis, yang nantinya ketemu misalkan E sama dengan MC kuadrat. Atau ketemu misalkan dimensi N. Padahal di dalam bayangan kita, di dalam benak kita yang ada itu maksimal dimensi 3 gitu. 3 ruang gitu, X, Y, Z. Semua benda dilukiskan dalam itu. Gak kebayang bahwa ada dimensi lebih dari 4, ada dimensi N. Tapi itu ditemukan dalam rumus-rumus matematika, diturunkan di utak-atik oleh keisengan, ketemu dimensi N. Ternyata bisa diterapkan di astronomi kemudian. Ternyata pada dikatanya, kata orang-orang astronom, di matahari ketika gravitasi bisa menarik cahaya, di situ dimensinya teman-teman yang dari fisika bisa lebih jelaskan. Ada banyak dimensi. Jadi ada yang kadang-kadang kata-kata itu diciptakan duluan, kata-kata matematika, kemudian teknologi mengejarnya. Zaman saya di teknik sipil, karena belum ada komputer yang dihitung itu gitu Mas Emil kan masih ingat. Gaya itu kalau kita ngeliat mau bikin beton itu, satu di pinggir, satu di tengah, satu di sana. Berapa bebannya? Dari situ didesain. Padahal sudah ada rumus matematik untuk menghitung tiap gaya, deretnya itu ada deret matematiknya. Di situ tekanannya berapa di titik itu tak terhingga ada. Begitu komputer keluar, dihitung bisa lebih efektif kolom dan bukan gitu Mas. Lebih karena nggak enak aja dia jawabnya. Jadi setelah, nah begitu juga penyair kan di otak. Oke. Di situ dapat ya clue-nya. Jadi beliau seniman, ada Ridwan Kamil juga di situ. Tapi waktu itu Ridwan Kamil belum menjadi kepala daerah. Sebelum jadi kepala daerah beliau adalah ya sama kayak yang lain gitu loh, arsitek gitu kan, membangun gitu. Tapi beliau ini terkenal gitu loh. Banyak karya-karyanya. Jadi ini yang datang di sini pasti orang-orang yang kreatif semua, karena yang diundang, yang pembicaranya adalah kreator semua gitu loh. Ada di bidang seni, ya kan, di bidang seni yang jadi seniman, ada di bidang arsitek kan juga desain kan. Nah, ketika berbicara ya, beliau ini kan tidak selesai kuliah, ya kan, 2 lagi, bukan 1, 2. Menghadapi orang-orang yang sedang kuliah gitu kan, menghadapi orang-orang hebat yang secara pendidikan itu jauh di atas beliau, tapi secara verbal ya, kata-kata yang disampaikan tidak ada kata-kata yang menggurui, bahasa yang menggurui ya, walaupun sebenarnya intonasi itu kan gaya identitas pribadi sendiri ya. Ada yang kalau misalnya orang Batak gitu kan ya, dia punya bahasa khas ya, suaranya besar gitu kan, terus kayak orang marah padahal sebenarnya nggak marah, emang itu dialeknya seperti itu, gaya berbicaranya seperti itu gitu kan. Beda sama orang Bandung ya kan. Sujiwo Tejo ngomong versus dengan Ridwan Kamil ngomong. Tadi kan kalau Ridwan Kamil ngomong kan pelan gitu kan. Enggak pakai, bahkan suaranya tuh volumenya terkesan pelan gitu kan. Coba lain-lain mungkin bisa dibaca. Miss, nggak ada suaranya. Saya alhamdulillah. Kenapa Mbak?
Halo? Halo? Tadi siapa tadi yang ngomong? Mbak ada chat. Mbak Dewi. Miss, saya tidak akan tahu apa-apa jika dari YouTube ya Miss. Maaf, saya kantongin sambil kerja ya Miss. Oh, nggak ada suaranya. Oh, oke, nggak ada suaranya. Coba kita unsure dulu ya. Kita buka lagi. Oke. Ini udah share sama sistem audio ya. Monggo pilihan ya. Sebenarnya kalau saya pribadi YouTube itu sumber belajar ya. Kita belajar dari mana aja. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa teman-teman tidak sesuai, kan kita melihat contoh ya. Jadi dari PPT kita bahas, terus ada contoh di YouTube gitu kan, kita lihat di YouTube. Di YouTube juga kan tadi TED Talk ya. Kalau teman-teman tahu TED Talk itu apa ya, itu adalah salah satu panggungnya orang-orang keren yang mau public speaking gitu kan. Nah, jadi dari sinilah teman-teman bisa lihat gaya berbicara orang-orang itu gimana sih gitu kan. Terus tadi juga kita lihat yang Mario Teguh gimana. Nanti kita balikin lagi ke ke slide-nya. Jadi monggo terserah, silakan belajar tidak hanya dari Teams, belajar banyak metodenya, dan kalau tidak salah saya juga teman-teman selain dari Teams, dari yang web ini juga ada yang lain. Jadi silakan pilihan masing-masing ya. Kalau mau lanjut, mau disimpan handphonenya monggo, mau didengarkan monggo. Kebetulan juga nanti ada link kok. Jadi bebas ya, bebas. Jadi ini kita balik lagi ke sini, sampai mana tadi ya? Oh ya, nah ini. Jadi teman-teman sebagai public speaking ya, harus melihat harus punya hubungan yang baik dengan publik. Itu tadi yang saya bilang. Balik lagi, cara berbicara Sujiwo Tejo boleh seperti itu. Cara berbicara Ridwan Kamil beda lagi ya, lebih anteng. Alhamdulillah sudah menang kompetisi lebih dari 15 kali. Terlepas dari saat dia berbicara, itu kondisinya lagi tidak fit. Tapi memang gaya bicaranya Ridwan Kamil kan kayak gini gitu. Pelan, terus tidak tergesa-gesa, tidak tidak terlalu punya ambisi kayak gitu. Nah, beda sama Sujiwo Tejo. Coba lihat perbedaannya, jelas sekali gitu loh. Kalau dia kan, dan setiap orang tuh punya ciri khas masing-masing. Kemarin kita bahas tentang sebelumnya itu ada Najwa Shihab sama siapa lagi? Sama Andy di Metro TV kan. Jadi setiap orang punya ciri khas masing-masing. Teman-teman ya, jangan berusaha untuk meniru. Misalnya teman-teman ada ada tokoh yang idola teman-teman gitu kan. Ini banget idola banget sama si A, idola banget sama si B, suka banget sama si C. Nah, itu boleh menjadi tolak ukur teman-teman, tapi jangan sampai ya teman-teman pada akhirnya membayangi mereka gitu loh. Dalam artian apa yang mereka pakai diikutin, cara mereka berbicara ngikutin. Temukan sendiri ciri khas sendiri gitu. Jadi itu bisa teman-teman dapatin kalau misalnya teman-teman latihan aja, intens latihan gitu. Nah, ini gimana sih cara kita membina hubungan yang baik dengan publik ya? Pembicara itu harus kredibel. Seperti apa pembicara kredibel? Kita lihat ya dua ini.
atik diutak-atik, penyair mengutak-atik kata-kata. Aku bawakan mayatku padamu tapi kau bilang hanya. Aku bawakan cintaku padamu tapi kau bilang masih. Aku bawakan arwahku padamu tapi kau bilang hanya. Tanpa apa aku datang padamu. Dalam bahasa kita, gimana kita membawa arwah kita ya? Gimana kita membawa mayatku padamu tapi kok masih kau bilang sajanya Sutarji. Tapi bedanya di dalam puisi itu hanya ada dalam penghayatan kita. Oh, dengan membaca itu, ketika aku datang ke kekasihku, aku dengan penghayatan lain. Jadi kalimat puisi membentuk dunia baru. Begitu juga kalimat matematik. Ini yang Sujiwo Tejo. Ingat, Sujiwo Tejo berbicara tentang matematika, ya. Tapi ya, dalam sisi dunia seniman, ya, bukan matematika secara filosofinya yang tadi udah dijabarkan di awal sama Sujiwo Tejo. Kayak bahasa-bahasa matematika, ada tambah, ada kurang, ada sama dengan, ada rumus, ada teori, ada formula, kayak gitu. Enggak, dia menjelaskan berdasarkan bidang yang dia tekuni sekarang. Makanya dia bawa semua contoh-contohnya di sekitar dia, kayak sajak, puisi. Nah, itu salah satu ya yang menjadi tolak ukur yang ini tadi ya, poin A, pembicara itu berkredibel. Jadi balik lagi teman-teman, ini tadi contoh satu, kita lihat sebelum kita masuk ini, kita lihat yang Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil balik, pokoknya ini arsitek ya, kalau ini seniman. Oke, kita dengar yang Ridwan Kamil dan lain-lain, mungkin terlalu detail. Nah, ini saya juga hobi fotografi. Ini foto yang saya ambil. Kalau saya bilang ini di Swiss, semua percaya. Ini di Pangalengan di Bandung. Ya, subuh-subuh saya naik motor, kemudian menjepret kabut di kampung. Jadi saya sudah travel ke lebih dari 90 kota di dunia selama perjalanan hidup saya, alhamdulillah. Tapi Indonesia tetap paling indah, gitu ya. Bukan karena saya promosi Disbudpar, tapi saya membandingkan. Kalau motret landscape di Indonesia variasinya banyak. Coba Google Raja Ampat Irian Jaya, itu the best spot sekarang untuk sebuah ini ya. Ini di Bandung juga, ya, ada danau namanya Kawah Putih dan sebagainya. Poin saya adalah bahwa kita kaya dalam budaya. Ini saya foto juga, plus ada modelnya biar nggak stres ya. Ini di Banjarmasin, luar biasa. Kirain di Bangkok doang yang punya budaya. Oke, ada yang mau komentar? Dari mana kredibilitasnya bisa kita lihat? Tadi saya udah kasih clue. Kalau yang satu dari seniman, yang satu dari arsitek. Jadi, poin pertama, pembicara berkredibel. Apa itu kredibel? Kenal semua ya sama Pak Sujiwo Tejo. Ini salah satu kalau misalnya mereka mengkritik itu keras sekali ya. Tapi nggak ada yang, ya namanya seniman ya. Kayak gitulah seniman ya. Ada yang mau komentar? Gampang banget, tadi cluenya adalah mereka punya profesi mereka sendiri yang mereka tekuni. Nah, gimana caranya untuk menjadi pembicara yang kredibel? Ya sudah, berbicaralah sesuai dengan bidangnya, dengan tupoksinya, gitu. Kayak misalnya di luar ini, misalnya siapa? Bisa nggak kita berbicara di luar bidang kita? Bisa kalau kita benar-benar mempersiapkannya, dalam artian kita baca banyak, tapi itu susah gitu, susah. Kebanyakan orang kayak misal sekalipun pembawa acara kayak yang dia punya program, katakanlah seperti Najwa Shihab atau Andy,
mereka juga harus baca dulu gitu loh, baca dulu siapa sih pembicara nanti yang dibawa ke apa namanya menjadi teman mereka gitu loh. Apa namanya speakernya gitu kan, mereka kan akan jadi moderator ya, atau bahkan mereka sendiri yang bakal jadi apa namanya inti dari acara itu gitu kan. Pernah waktu itu siapa namanya Najwa Shihab-nya yang jadi pembicaranya sendiri tanpa ada tamu-tamu yang lain gitu kan masuk ke kampus gitu kan. Tapi kalau misalnya pas dia lagi mengelit ya satu acara, dia juga harus tahu ini backgroundnya dari tamu-tamu dia seperti apa gitu kan. Nah ketika misalnya di si Najwa Shihab kan lulusan hukum gitu kan, tapi kalau kalau acara kan bisa temanya tidak hanya tentang hukum gitu kan, bisa temanya tentang politik ya, kebanyakan politik ya, kebijakan apa semua gitu kan. Terus ada juga tentang apa namanya kejadian-kejadian kasus gitu kan, kasus-kasus ada, kalau kasus masih ada kaitannya dengan hukum gitu kan. Ada juga tentang kebijakan PSSI waktu itu kan masuk di dalam acaranya Najwa Shihab gitu kan. Nah itu semua teman-teman ya. Intinya ketika teman-teman menjadi speaker, jadilah jalinlah hubungan yang baik, salah satunya tadi menjadi pembicara kredibel. Ketika teman-teman diundang untuk mengisi acara mengisi tema misalnya berbicara tentang rohani, religius, bisa enggak, tapi teman-teman bukan sekolah di agama, teman-teman misalnya yang datang itu agamanya beraneka ragam gitu kan, nggak mungkin misalnya teman-teman agamanya Islam mau ngomong tentang satu sudut pandang aja Islam, tidak. Tapi teman-teman misalnya spesifikasinya adalah kuliahnya misalnya di komunikasi, ya bisa ambil bisa ambil sisi agama ya kan dari mata masyarakat gitu kan, atau misalnya agama dalam interaksi gitu, atau berinteraksi dalam masyarakat beragama misalnya. Tetap ada agamanya, tapi bahaslah yang sesuai dengan apa yang kita yang kita tekuni ya, yang kita paham. Jangan kita memaksakan, oke saya mau belajar saya mau berbicara tentang agama, tapi nanti kita bawa ayat-ayat, kita bawa hadis, sementara kita nggak hafal gitu loh, kita nggak pernah mempelajari itu gitu kan. Nah sama kayak Sujiwo Tejo, dia tidak lulus matematika gitu kan, tapi dia ditunjuk, artinya yang menunjuk itu paham betul kalau Sujiwo Tejo orang yang kredibel, yang pas untuk menyampaikan tema matematika, tapi dari bidang yang dia tekuni, apa itu seniman gitu kan. Makanya yang dia bawa adalah puisi, bukannya dia nggak bawa nanti kalau misalnya rumus ruang ini gimana terus dikerjakan, itu enggak gitu kan. Memang dia mengatakan bahasa-bahasa matematika, tapi bahasa-bahasa matematika yang general gitu kan. Semuanya punya bahasa, dalam artian juga Miss, dari tadi nggak ada suaranya, Miss. Yang mana? Videonya? Halo? Nggak ada suaranya, suara saya tah? Oh ya tah, ke-mute ya? Oh alah, ke-mute, aduh, sorry. Baru nggak saya. Lama tah? 12 sekarang, sekitar 10 menitan ya. Aduh, punten ya, nggak ngeh. Tapi ini saya rekam kok, jadi nanti teman-teman bisa cek rekamannya ya. Next time kalau misalnya ini saya nggak ngeh juga, saya baca chat nggak ngeh juga maksudnya, saya pikir tadi tuh nggak ada suaranya itu dari videonya gitu, soalnya suara saya nggak masuk. Terima kasih ya Mbak Yuyun, Mbak Jelia. Nanti kalau misalnya ke depan saya nggak
sama chatnya, boleh nanti diingetinnya lewat WhatsApp, teman-teman manggil saya gitu, boleh silakan. Karena kasihan juga teman-teman kan. Tapi ini nanti tenang aja karena sudah direkam, jadi nanti bisa flashback ke rekaman ya. Kita lanjutin lagi. Jadi gini teman-teman, balik lagi ke sini. Nah ini kita ke poin kedua. Poin kedua ya, natural. Nah poin natural ini maksudnya adalah gimana sih biar, jadi gini, balik lagi kan tadi saya sampaikan, ketika teman-teman punya idolanya siapa, misalnya yang satu mengidolakan, oh saya idola banget sama Mbak Najwa Shihab, oh saya idola banget sama Oprah Winfrey, oh saya idola banget sama Mary Riana gitu kan. Tapi jangan menjadi atau memaksakan diri untuk menjadi sosoknya mereka. Kenapa? Sesuatu yang dibuat-buat jadinya tidak natural. Ciptakan gaya sendiri, ya kan? Lihat, ini kita tadi lihat dari tadi ya, gayanya dia, gayanya Ketika Ridwan Kamil mengatakan sama teman-teman yang lain mengatakan atau Panji, jangan mengharapkan perubahan, tapi ciptakanlah perubahan. Bagi aku itu kalimat matematik yang Oke. Stop sampai situ. Kita lihat, kita bandingkan dengan siapa tadi, Ridwan Kamil ya. Kita bandingkan gaya penyampaiannya Ridwan Kamil. Kalau ini kan berkali-kali saya sampaikan, setiap orang itu punya gaya berbeda-beda. Kalau misalnya tadi Sujo Tejonya menggebu-gebu, suaranya besar, dengan ekspresif gitu kan. Kita lihat Ridwan Kamil gimana ya. Apakah sama, apakah identik, atau beda sama sekali. Air ternyata di Balikpapan, maaf, di Banjarmasin yang orang tidak pada tahu. Tapinya ini masa depan peradaban manusia itu ada di kota. Jadi kalau salah mengelola kota, hancurlah peradaban. 60% warga dunia akan tinggal di kota 2025. Jadi hanya masalah waktu, semua orang itu akan bergeser ke kota. Kalau kotanya tidak antisipatif ya, dia bisa memanage diri. Yang terjadi adalah hidup kita tidak produktif ya. Banjir, tidak pernah sarapan pagi dengan keluarga, tidak pernah makan malam dengan istri. Oke. Ini lihat aja. Loh, ini ekspresif banget loh. Bahasa tubuhnya aja sampai kayak gini loh. Udah gitu kalau dilihat dari dekat wajahnya beliau ya, Sujo Tejo ini berganti terus gitu loh. Mau ngomongin apa, satu kalimat itu beda ekspresi wajahnya. Sementara kalau misalnya yang Ridwan Kamil cenderung datar, cenderung kalem, ya oke lah, intonasinya ada, terus suaranya juga dibesarin gitu-gitu. Nah itu tadi, setiap orang punya ciri khas. Pak Ridwan Kamil tidak ada sengaja untuk meniru siapa gitu kan. Kalau di dalam pidatonya dalam penyampaian materinya ya, kadang-kadang Ridwan Kamil ini juga menyebutkan tokoh kayak misalnya Steve Jobs kayak gitu. Artinya kalau dia menyebutin tokoh secara tidak langsung, itu menjadi tokoh-tokoh itu juga memiliki pengaruh ya, yang juga dia pelajari gitu kan, tapi tidak sama sekali dia tiru gitu kan. Steve Jobs punya gaya sendiri berbeda dengan Ridwan Kamil. Nah itu maksudnya mau saya sampaikan, teman-teman boleh punya idola, siapapun idolanya silakan, tapi ya belajarlah untuk melihat idola itu, oh bagaimana mereka menyampaikan pesan dan lain sebagainya, tapi tidak untuk mengcopy paste gaya mereka. Kenapa? Nanti akan mati kita tidak punya ciri khas gitu kan. Akhirnya ya kita sama dengan yang lain, tidak ada pembedanya gitu kan. Nah berikutnya, antusias dengan topik. Ada tidak pembicara yang datar, diam, terus tidak kesana kemari, panggungnya besar, misalnya cuma stay di satu spot aja, pandangannya juga lurus saja, tidak ada melirik audiensnya, ada tidak ada. Nah, pembicara seperti itu
insya Allah tidak akan diundang lagi untuk public speaking berikutnya. Jadi dua ini kita lihat ya, mereka ini Sunjunata aja antusias banget. Lahir dari utak-atik, lahir kalimat itu. Lalu kita Ada yang bisa menghitung movementnya tidak? Ada berapa kali dia bergerak badannya? menghipnotis diri kita, menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu. Bahkan ini sebenarnya bahasa tubuh kayak gini nih kurang baik loh, tapi ya itulah Sujiwo Tejo gitu, ciri khasnya dia gitu loh. Nah jadi teman-teman jangan jangan mati karena mengidolakan A, B, C, D, F, G, jadi meniru gayanya mereka gitu kan. Pede aja dengan gaya sendiri, tapi kalau misalnya tetap latihannya dalam hal gini, untuk mengurangi gap, untuk mengurangi jeda A, I, U, E, O. Nah, saya pun pertama kali bikin konten YouTube ya, itu lama banget editnya. Kalau misalnya direkam juga proses editannya, banyak sekali A, I, U, E, O nya itu panjang. Tapi itu karena udah saya edit aja, jadi tidak terlihat gitu kan. Bandingkan dengan konten terbaru. Konten terbaru itu yang tentang tentang PMI yang di Hong Kong, itu sama sekali saya tidak edit. Yang saya edit itu hanya ketika saya membuka software aplikasinya, aplikasi untuk merekam, udah saya potong di situ. Tapi sama sekali isinya tidak saya edit ya. Jadi sudah, karena latihan sudah terbiasa ya, kelihatannya ya luas aja gitu. Jadi intinya memang kuncinya teman-teman ya di latihan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Tunjukkan sikap menyukai publik. Oke, ini jelas. Kalimat-kalimatku misalkan di Twitter, aku sering ngomong, itu utak-atik dari permainan kayak matematik di... Kalau nggak salah ada 1000 persamaan. A misalkan ya, A plus B sama dengan C, lalu A diuraikan, A itu ternyata D plus F, berarti D plus F plus B sama dengan C, C diuraikan, matematika gitu terus. Oke, kita bandingkan ya. Ini sekarang kita bahas poin yang tunjukkan sikap. Poin keempat ya. Poin keempat. Istri kan nunggu 3-in-1 dan seterusnya. 60% warga Jakarta rekreasinya di mall, bukan di Taman Menteng atau taman-taman lain. Jadi something wrong. Kota yang stres akan melahirkan generasi yang stres. Gitu ya. Saya lelah gitu ya. Nonton TV sini, channel ini gitu, channel ini. Waduh, saya bilang. Bagaimana saya bisa mendidik anak-anak saya supaya bangga. Untung ada kamera yang merekam ini ya. Audiens ya. Kayak gini ternyata. Saya pikir penuh loh bangkunya. Ternyata bangkunya banyak yang kosong juga. 1, 2, 3 kosong. Terus ini juga kosong. Enggak penuh ya. Ini 1, 2, 3, 4. Banyak yang kosong, ini 3 kosong, 4 kosong. Nah, kalau dilihat dari sini walaupun blur ya, teman-teman. Penontonnya ternyata dari beragam usia loh, keren loh. Kayaknya ada family ya, ada anak kecil tuh, anak baby ya kan. Terus juga ada senior ya kan, parubaya, ini bapak-bapak, ini kayaknya usia ibu-ibu kali ya. Kayaknya mungkin juga ada oma-oma di sini, opa-opa. Dan apapun ini kayaknya forum terbuka deh. Ya, ada yang tinggal di Bandung tahun 2000 berapa ini acaranya? 2010. Ada yang stay di Bandung tahun 2010. Mungkin tahu ini acara apa di Bandung. Terbuka untuk umum kali ya acara ini. Jadi balik lagi ke poin ini teman-teman. Tunjukkan sikap menyukai publik. Ya. Either penonton yang nguap-nguap
ya apapun yang terjadi di sana, penonton nguap-nguap, penontonnya kan tidak semua ini fokus ke Ridwan Kamil kan. Ada yang berbicara sama teman sebelahnya, ada yang asik sendiri pasti di belakang gitu kan, mungkin ada juga yang keluar masuk gitu kan. Ya udah gitu loh. Maksudnya dibiarkan aja, jangan sampai mereka mendistract kita sebagai pembicara, jangan juga karena kita kesel gitu kan. Terus kita salah-salahin ya kan, kita aduh kamu kenapa sih gini no gitu, lanjutkan. Ketika mereka tidak fokus itu sebenarnya kesalahan ya, oke lah, jangan dibilang kesalahan, tapi itu anggap aja sebagai ujian gimana kita membuat mereka perhatiannya kembali lagi ke kita, mungkin dikasih lagi icebreaker gitu kan. Intinya adalah lanjutkan aja dulu gitu, positive thinking aja dulu gitu kan. Mereka mungkin berbicara tentang apa yang teman-teman sampaikan gitu kan. Jadi teman-teman ya, untuk poin keempat ini ya, banyak cara ya untuk contohnya ya, banyak cara. Misalnya gini, ketika mereka berbicara terus lama mereka berbicara, gimana caranya biar mereka perhatiannya balik lagi ya, dikasih pertanyaan misalnya, ini tentang creativity and design for social change in city. Tadi kan disampaikan berulang kali sama Ridwan Kamil, banyak orang-orang stres di kota. Kenapa? Karena acara televisinya gitu kan. Acara televisinya ya tentang skandal dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu membuat orang stres. Nah, ketika bangunan-bangunan hiburan juga tidak ada, misal kayak taman-tamannya juga minim, ya orang stres mana lagi gitu loh healingnya, tempat healingnya gitu kan. Nah, di situ dia kaitkan gitu kan. Makanya dibilang kreativitas dan desain itu bisa mengubah sosial di dalam di dalam satu wilayah. Di sini disebut kota ya. Jadi kalau misalnya mereka asik dengan kegiatannya sendiri, ya lemparkan aja pertanyaan. Misalnya contoh bangunan, contoh sebutkan misalnya di Bandung ada berapa taman, bagaimana kondisi tamannya misalnya gitu ya. Banyak cara teman-teman, dan cara itu ya teman-teman bisa sensitif dengan gimana caranya biar mereka fokus, stay fokus dengan apa? Satu, dengan latihan dan pengalaman gitu. Balik lagi kita ke sini. Nah, poin berapa lagi? Siapa nama sapa nama publik dengan benar jelas. Kalau misalnya jangan disapa semua ya, maksudnya sapa nama publik dengan benar itu dalam artian kayak acara marketing tadi. Kalau ini tidak ada namanya ya. Jadi kalau misalnya mau disapa, bilang aja sahabatku atau apa, atau teman-teman punya bahasa sendiri. Kalau saya misalnya mans gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di dalam kayak tadi tuh ada contohnya public speaking di bos perusahaan itu ya, perusahaan teknik mesin ya, mereka pasti sudah pakai name tag ya kan. Nah, daripada nanti salah, boleh dikonfirmasikan ulang. Bapak dari perusahaan apa, misalnya dari cabang di mana, punten Pak, yang tunjuk aja, tanya nama beliau gitu. Oke, tanya ya, untuk verifikasi biar tidak salah gitu kan. Saling menghargai jelas ya, saling menghargai itu sama dengan nomor 4 tadi. Improve skill humoris. Nah, di antara dua ini siapa yang paling humoris? Kita lihat ya. Mana? Tadi malah Sujiwo Tejo di awal icebreaker-nya dia sudah humoris ya. Kalau menurut saya itu humoris loh, yang dia bilang kuliah, orang lulus kuliah meneruskan sejarah, orang tidak lulus kuliah menjebol sejarah. Itu lucu menurut saya. Turun ketemu sama dengan MC Kuadrat.
Loh, intinya Ini sebenarnya bukan joke ya, tapi cara dia menyampaikan lucu. Lalu kita menghipnotis diri kita, menyihir diri kita untuk mewujudkan kalimat itu. Kalimat-kalimatku misalkan di Twitter, aku sering ngomong, itu utak-atik dari permainan kayak matematik di... Kalau nggak salah ada 1000 persamaan. A misalkan ya, A plus B sama dengan C, lalu A diuraikan, A itu ternyata D plus F, berarti D plus F plus B sama dengan C, C diuraikan, matematika kan terus ketemu E sama dengan MC kuadrat. Loh, intinya gitu kok. Nah dari Oke, jadi dari tadi tuh yang diceritakan adalah rumus-rumus ya kan. Rumus, jujur saya kalau denger rumus itu belibet, riweh, capek gitu kan, maksudnya aduh pusing gitu kan. Yang dia sampaikan juga dari tadi tuh bukannya pantun, jenaka, bukan juga teka-teki atau tebak-tebakan, bukan. Yaitu faktanya gitu, rumus bla 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 bla, tapi cara penyampaian dia ternyata mengundang kelucuan gitu kan, orang tertawa gitu kan. Nah itu juga salah satu skill yang harus kita miliki. Jangan terlalu monoton gitu kan, terlalu serius, makanya ada yang menguap, makanya ada yang capek gitu kan, capek mendengarkan, capek loh mendengarkan gitu. Jadi ini saya memahami loh kalau teman-teman capek mendengarkan. Makanya kalau misalnya saya tanya, ada komentar. Nah, ini kebalikan. Pas ditanya ada komentar, tidak ada yang berkomentar gitu kan. Nah, jadi bingung saya nih antara teman-teman sudah hatam gitu kan atau tidak paham gitu kan. Nah, sama. Mendengarkan itu capek gitu. Jadi kalau bisa kurangi mendengarkan biar teman-teman nggak capek gitu kan. Sampaikan aja, ada yang mau disampaikan monggo silakan. Misalnya ini kita balik, jadi ini semua poin ya. Improve skill humoris, ucapan terima kasih jelas dan minta maaf jika diperlukan. Terkadang kita jadi speaker juga latah ya, atau kesleo dalam mengucapkan something, atau kesleo kayak misalnya data-data tentang waktu atau apa gitu kan, ya nggak masalah gitu, namanya manusia tempatnya hilaf ya kan, sampaikan aja gitu kan. Nah kita kesini analisa publik dapat membantu dalam mempersiapkan materi. Nah balik lagi, pokoknya intinya hari ini adalah kita mengenal publik ya teman-teman. Kita mengenal orang-orang yang mendengarkan kita gitu kan. Jadi kalau saat teman-teman sudah waktunya untuk memberikan materi gitu kan, teman-teman sudah siap gitu semua kan, karena bisa jadi teman-teman nanti akan menemukan joke yang pas untuk untuk semua kalangan, tapi juga ada joke yang tidak pas untuk semua kalangan. Makanya harus diperhatikan, harus tahu ini 7 hal ini gitu kan, kayak misalnya usia publiknya berapa gitu kan, karena nanti itu di awal yang saya bilang, pendekatan yang dipakai untuk berkomunikasi dengan anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, orang tua, remaja yang sudah bekerja, fresh graduate, itu akan beda gitu kan. Sense-nya beda, gendernya juga ya. Kalau misalnya seminar tentang katakanlah kesehatan kehamilan misalnya, audiensnya siapa aja? Misalnya temanya tentang kehamilan, cara menjaga kehamilan misalnya. Nah, kalau kayak gini menurut teman-teman audiensnya siapa aja?
Yang hamil ya ibu hamil. Tapi apakah audiensnya nanti ibu hamil gitu? Siapa yang mau ini apa? Atau teman-teman sebelumnya ada nggak ikut seminar tentang COVID? Misalnya bagaimana menjaga kesehatan pasca vaksin, atau apa saja yang harus dilakukan ketika ingin vaksin misalnya. Karena kalau di Taiwan dulu ada ya kayak gitu ya. Jadi kita dikumpulkan dulu ya. Saya inget banget waktu kuliah dulu diingatkan lewat email, diingatkan lewat website kalau misalnya pertama nanti masuk kampus itu ada prosedur tersendiri, kayak misalnya ngecek suhu gitu kan, terus dikasih dikasih alkohol, udah gitu identitasnya harus di tapping kayak gitu kan. Terus kalau misalnya ternyata suhu tubuhnya di atas normal, tinggi gitu kan, panas 37,5 ya kalau nggak salah. Nah itu nanti dipisahkan, langsung dikarantina kayak gitu tuh ada pemberitahuannya dulu, ada lewat apa ya dulu kita meet online kalau nggak salah meetingnya ya, karena udah mulai banyak yang terdeteksi ya positif, jadi kita lewat online waktu itu. Nah kalau bahasanya seperti itu kan lebih enak ya, misalnya semua anak-anaknya adalah anak-anak kampus ya kan, lebih spesifik itu lebih enak gitu menyampaikannya. Dan terkadang ya orang-orang yang sudah memiliki yang strata pendidikannya lebih tinggi itu lebih tapi memang tidak menjamin juga, lebih stay fokus gitu, fokusnya itu lebih terjaga dibanding teman-teman yang misalnya pendidikannya misalnya masih yang TK, SD, itu susah banget. Jadi harus dibawa main, harus dibawa kadang setiap 30 menit ada icebreaker, kayak misalnya senam, ada itu icebreaker untuk anak SD. Icebreaker untuk anak SD. Nah ini ini salah satu icebreaking untuk anak SD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan saya, teman-teman akan bergaya seperti inikah ketika misalnya audiensnya adalah anak kuliahan? Atau seperti Ridwan Kamil terhadap Indonesia, supaya nanti kalau pintarnya tidak keluar dari Indonesia, tapi apakah Ridwan Kamil ini ketika audiensnya ada anak-anak seperti inikah gayanya? Ayo, coba siapa yang mau berpendapat, monggo silakan. Mana yang lebih cocok untuk anak-anak, untuk anak SD? Yang perempuan, Miss. Yes, yang perempuan ya. Karena ya itu tadi, anak nama ini aja ice breaking untuk anak. Kenapa seperti itu? Karena anak itu butuh atensi lebih terikat. Proximity-nya tuh lebih tanpa ada gap. Paksa mereka, tapi bukan paksa kamu harus lihat saya, kamu harus tatap saya, nggak bisa kayak gitu. Kalau dengan anak SD itu nggak bisa kayak gitu, tapi kita mainkan bahasa tubuh kita ya sedemikian mungkin ya, kayak kita sepantaran mereka ya kan,
sepantaran anak-anak gitu kan. Jangan kita berhadapan seperti kita membayangkan dia adalah seusia dengan kita. Kita lihat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara bicaranya aja loh dibuat, bukan dibuat-buat ya. Ini cara bicara yang paling baik untuk men-trigger ya, untuk menjalin interaksi sama anak-anak ya. Ketimbang dengan coba kalau bahasa kayak Tapi kalau kita setiap hari dibombardir oleh hal-hal yang tidak penting. Jadi itu kenapa ada kasus dulu ya, ada salah satu presiden memberikan pidato tapi anak SD-nya tertidur. Ya di samping dari protokoler ya, prosedur protokolernya yang mengharuskan anak SD itu di lokasi 2 jam sebelum, sementara presidennya belum datang gitu. Jadi harus, dan acara itu pagi banget gitu kan. Salam sehat selalu dari channel Learning for Kids. Kembali dengan Ibu Rina. Kali ini Bu Rina akan membawakan tema yang berjudul ice breaking. Wah, ada yang tahu ice breaking itu apa? Ya, ice breaking itu adalah kegiatan di mana kita sebelum memulai kegiatan atau sebelum kegiatan pembuka agar kita menjadi semangat, dan juga biasanya dilakukan ketika jeda-jeda ketika kita sedang boring. Nah, anak-anak dan sahabat guru semuanya, ice breaking kali ini adalah untuk melatih konsentrasi. Nah, caranya yang pertama, sahabat guru semuanya boleh mempersiapkan terlebih dahulu. Misalnya, anak-anak boleh duduk dengan diam, dan juga boleh seperti ini. Anak-anak siap. Anak-anak boleh katakan itu ya. Sekali lagi, Ibu Guru. Oke, itu salah satu persiapan ice breakingnya ya. Dulu saya pernah ikut pelatihan untuk guru-guru SD. Pesertanya semuanya guru SD, pelatihnya adalah dosen-dosen. Itu di Pulau Seribu. Jadi dosen ini mensimulasikan bahwa dirinya sedang menghadapi anak-anak SD. Untuk apa? Kan itu pelatihan untuk guru. Jadi penyampaian ilmunya adalah nanti diharapkan guru-guru itu juga meniru gitu loh, meniru gaya penyampaian yang dalam artian bukan identik seperti itu, tidak, dalam artian metodenya yang ditiru. Misalnya dulu kan mungkin teman-teman pernah mempraktekkan ini yang kepala, pundak, oke, berdiri dulu semua, terus nantinya yuk kepala, pundak, lutut kaki kayak gitu kan. Itu salah satu ice breaking yang dipakai tidak hanya anak-anak sebenarnya. Waktu itu pernah juga saya ikut motivasi untuk bisnis ya. Kalau nggak salah apa sih, kok saya lupa, ISK, bukan motivasi ini, kerohanian ya, ISK. Dulu sempat waktu zaman SD, SMA, SMP kan ada training ISK yang kita bayar sekian juta gitu kan. Nanti selesai dari itu biasanya adalah perubahan kita bersikap lebih lembut sama orang tua misalnya, atau sama guru gitu kan. Dibikin nangis dulu gitu kan, disampaikanlah berdoa gitu kan, dengan dia pakai mic, terus dia men-trigger kita supaya kita, ibaratnya ketika dia mengatakan oke, ibu kamu ada di rumah bla bla bla, dengan bahasa yang membangun suasana yang benar-benar lebih kesedih ya, ingat ibu kamu di rumah bla 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 kayak gitu. Terus didukung lagi background yang sedih gitu kan, banyak yang menangis gitu kan. Itulah tujuannya kan. Diharapkan ketika menangis itu beneran menangis karena terbawa emosi dan mengingat, oh saya belum baik sama orang tua saya, oh saya ternyata selama ini belum gitu maksimal jadi manusia.
Itu semua kemampuan dari public speaker yang harus dimiliki gitu kan. Nah, sama kayak yang mbak-mbak ini. Jadi ice breaking itu banyak. Dulu saya pernah juga ice breaking ini pernah dipraktekkan di dalam pelatihan kerohanian dan juga SD. Jadi semua berdiri kan. Oke, ikutin ya. Ikutin kata-kata saya dan ikutin gerakannya gitu kan. Kepala, pundak, lutut kaki itu dipegang. Tangan kita tuh di atas kepala, terus pundak, lutut kaki. Jadi itu dicepetin. Nah, nanti hasil akhirnya misalnya kepala gitu kan. Ada yang megang kepala, ada yang megang pundak, ada yang megang lutut. Itu kalau misalnya bahasanya literally. Tapi kalau misalnya ada yang ada yang instruksinya adalah ketika megang kepala tapi megang pundak. Jadi pundak itu adalah kepala, kaki itu adalah pundak gitu kan. Kebalik kayak gitu. Itu lebih susah lagi kan. Nah, itu juga termasuk ice breaking. Jadi buat teman-teman, ice breaking itu banyak banget ya. Bisa joke, bisa tebak-tebakan, bisa juga bahasa gerakan-gerakan seperti itu. Nah, itu harus hafalin sama teman-teman, harus dipersiapkan gitu kan. Apakah semua audiens bisa? Enggak semua. Kalau misalnya audiens kita adalah jompo ya, nenek, kakek ya, enggak bisa kita pakai praktekkan itu gitu kan. Ya paling kita bisa praktekkan kayak misalnya tebak-tebakan, pantun, nyanyi, itu adalah bagian dari ice breaking gitu. Lanjut. Nah, ini bagus. Coba kita lihat ya ice breakingnya apa. Guru menginstruksikan anak-anak dan anak-anak boleh bilang siap. Seperti itu ya. Sekali lagi ya. Anak-anak siap. Nah, setelah itu langkah yang kedua, ibu guru mengajak semua siswa untuk sama-sama bisa duduk ataupun berdiri. Nah, misalnya seperti ini. Everybody stand up please. Stand up please. Stand up please. Everybody stand up please. Hello. Nah, setelah berdiri semuanya, ibu guru boleh menginstruksikan. Sudah siap teman-teman semuanya? Sudah siap. Dan kali ini adalah ice breakingnya, yaitu melatih gerakan, konsentrasi gerakan. Seperti ini ya. Siap-siap ya, lihat ya. Gerakannya ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Digoyang-goyang, sambil tertawa. Nah, ini kalau misalnya anak SD heboh banget teman-teman. Jadi mereka happy gitu kan. Kenapa? Karena anak SD itu karena kecenderungan anak-anak itu mereka aktif, mereka suka bergerak. Jadi ketika ada pelatihan kan duduk diam ya kan. Makanya mereka lebih cepat lelah karena tenaganya tidak tersalurkan gitu kan. Anak-anak itu kelebihan tenaga, jadi ya makanya dibutuhkan kalau teman-teman nanti ngasih pelatihan ke anak remaja atau misalnya dibutuhkan banyak gerak, itu dibutuhkan. Jadi kenapa? Karena dengan bergerak nanti itu akan meningkatkan lagi, mengembalikan lagi konsentrasi. Jadi bisa lagi balik ke public speakingnya, bisa lagi nyampein materinya. Gitu teman-teman. Nah, ini adalah yang tadi ya, kita harus mengetahui situasi publik. Ini ada 7 backgroundnya yang harus teman-teman ketahui ya. Kalau bisa semuanya bagus banget, tapi kalau misalnya intinya adalah teman-teman tahu aja dulu level usianya. Udah itu aja. Terus sama pekerjaannya apa, udah. Kenapa? Nanti bisa jadi pelatihan untuk kesehatan misalnya, cara hidup sehat di pedalaman yang susah air misalnya, gimana itu kan biasanya keluarga ya, semua umur misalnya, atau
Ada lagi banyak kan pelatihan-pelatihan yang sering kita ikutin, kayak misalnya bagaimana cara membuat PPT yang baik misalnya, atau membuat media pembelajaran yang baik gitu kan. Itu semua tergantung sama materinya apa yang mau kita sampaikan, itu semua tergantung sama publiknya seperti apa, ya kan, audiens kita seperti apa. Oke, ini teman-teman ya yang harus diperhatikan ya, bentuk macam-macam bentuk podium ya teman-teman. Ada yang bentuknya theater style, ada yang bentuknya panggung atau podium. Nah, kalau yang ini tadi yang bentuk Sujiwo Tejo sama Ridwan Kamil ini apa? Ini yang Sujiwo Tejo, tadi kita lihat ya, ada orang kalau nggak salah tadi, ada apa namanya? Nah, ini ada kameranya tadi sempat ke ini ya, ke apa namanya? Ke publik tadi ya, ke audiensnya. Kita cari, coba mudah-mudahan ada lagi yang ke audiens. Nah, ini dia. Oke, ini yang ke audiensnya ya. Terus kita lihat yang Sujiwo Tejo nya ada nggak? Nggak ada lagi. Oke, ini aja contoh kita. Nah, ini adalah bentuk panggungnya. Kira-kira berarti kan Hey, how's it going? Nice to meet you. I'm Putri. I'm 24 years old, and I've been working in media communication about 2 years. I'm a punctual person. I always arrive early and finish my work on time. Oke. Nah, ini ada dua macam ya teman-teman. Ada bentuknya teater, ada bentuknya panggung. Menurut teman-teman, ini yang Ridwan Kamil ini bentuk teater atau bentuk panggung? Ini satu kesatuan ya. Menurut teman-teman ini bentuk yang sama seperti ini atau bukan? Ini theater style ya namanya ya. Jadi ini ada panggungnya di depan, ya kan? Terus di belakangnya ini kayak teater kita nonton gitu. Ini bioskopnya, ibaratnya ini teaternya. Jadi kursinya itu bentuknya teater, bertingkat-tingkat. Tapi ada juga kursinya itu tidak bentuk bertingkat-tingkat gitu kan, cuma disusun aja gitu kan. Sementara podiumnya panggungnya yang tinggian. Kalau ini kebalikan ya, panggungnya rendah ya kan, tapi kursinya bertingkat-tingkat. Sama nggak ini? Nah, ini ada di panggung ya. Terus ini tempat kursinya ya. Ini yang teater ya, ini persis yang teater ya. Nah, ini yang persis yang sama seperti ini. Tapi tadi ada contoh yang dia yang boscha tadi itu adalah kebalikannya ya. Tadi kita cari, ini dia. Mario Teguh. Halo semua, bersama saya Coach Wira. Hari ini saya akan Mario Teguh. Kita lihat yang apa? Mario Teguh, Metro. Nah, ini. Kalau ini sama ya dengan yang itu ya. Bertingkat-tingkat juga ya. Yang tidak bertingkat tadi ada di Mary Liana motivasi. Begitu lihat ini ya. Sama nggak dengan ini?
Dalam tempat duduk. Saya terima kerjaannya asal besok boleh staycation, makan enak dan Setuju? Awal jalan-jalan wae. Sama nggak dengan yang ini? Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Jawa, Jawa. Ini ice breaking loh, nyanyi loh dia. Jadi ice breaking tuh banyak macamnya teman-teman ya, nggak cuma gerakan Jawa, Jawa, dan banyak lagi yang lainnya. Tapi kata orang Sunda, Jawa itu singkatan, jalan-jalan wae. Orang Jawa itu hobinya jalan-jalan dulu. Makanya tukang sayur, tukang bakso, tukang jamu telepon. Nih, bentuk bangkunya seperti ini ya. Sementara yang ini tadi adalah, jadi ini ada beberapa ya, ada beberapa bentuk panggung ya. Ada yang kursinya tidak bertingkat tapi kayak classroom ya. Ada yang dia bentuk letter U ya, tengah-tengah LCD. Nah sekarang ada berapa macam ini? Ada yang kanan kiri kayak gini, ada yang disebar. Tadi contoh kita yang pertama sekali itu yang disebar ya. Jadi ada round table, terus ada round table, dia tidak penuh, tidak sesak. Nah itu bentuknya adalah stylenya restoran style. Nah kalau yang ini, yang TED Jakarta ini, ada yang mau menebak ini bentuknya apa? Pengaturannya theater style kah, ataukah classroom kah, ataukah U-shape kah? Ayo coba, boleh silakan. Ada yang mau tebak-tebakan? Tebak-tebak Bu Amanggis ya kan? Monggo silakan. Jadi ini bentuk. Nah, bentuk apakah ini? Yang TED Jakarta ini? Apakah dia bentuk teater, ataukah bentuk classroom, ataukah U-shape, atau hearing bone? Yang mana? Kalau ini tadi sudah ya. Ini dan ini nggak mungkin ya kan? Apakah ini bentuk restoran style? Panggungnya? Teater, Miss. Teater ya. Nih. Terus kalau yang ini tadi bentuk apa? Yang sebelumnya ini. Oh ini bentuk apa? Panggungnya. Bentuk teater kah? Atau classroom kah? Atau U-shape kah? Atau hearing bone? Atau malah restoran style? Iya, Mas Awam nggak tahu. Gak apa-apa Mas, tebak-tebak aja. Tebak-tebak berhadiah. Tadi Mas Awam kan ya? Soalnya cowok ada dua. Satu Mas Awam sama Mas Ajib. Oh tadi Mas Ajib ya? Ajib, Miss. Oh, pikir tadi malah Mas Umam. Mas Umam Awam. Mas Umam. Kupikir Mas Umam. Mana Mas Umam Mas? Nggak diajakin kuliah Mas? Ayo Mas, apa nih Mas? Panggungnya gaya apa tah? Bantuin aku dong. Gaya apa? Gaya hearing bone Mas. Di hearing bone itu ada table ya, satu table panjang, terus kursi. Table panjang, kursi, tapi tablenya ini bentuknya miring, ya, nggak lurus. Nah, itu bentuk hearing bone. Kalau misalnya U-shape, mejanya itu bentuk letter U, tapi ada ini dikasih space biar nanti bisa lewat. Sini kursi. Di sini meja LCD. Pembicaranya bisa keliling, ya. Jadi kalau yang ini bentuknya apa coba? Nah, kalau ini classroom, kursi panjang, ya. Apa meja panjang, kursi. Nah, sekarang itu kalau seminar itu tidak pakai meja. Sedikit yang pakai meja, kecuali kalau misalnya workshop. Kalau workshop ada mejanya, tapi paling di bagian baris paling depan dikasih meja, tapi nanti bagian belakang cuma kursi doang. Ini bentuknya ini ya, classroom ya.
classroom yang ini ya. Kursinya lurus saja ke belakang gitu. Sama kan? Nah, biasanya teman-teman biasa banyak jumpain apa coba? Kalau saya selama ini pernah memberikan ini di kalau teater style saya belum pernah. Tapi kalau yang ini sudah ya, ini sudah di dalam ini presentasi waktu itu, ini juga sudah, ini juga sudah. Ini belum ya. Ini biasanya yang jarang itu adalah ini satu dan teater ya. Bentuk teater itu yang jarang-jarang ada. Kampus atau ya kampus saya kuliah kayak gini malah teater bentuknya, tapi kuliah kan, materi perkuliahan. Oke, kita selesai di sini. Ada pertanyaan, monggo silakan sebelum kita tutup. Kita